Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, yang nikmat itu tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan rasa syukur tersebut kita akan senantiasa ditambah terus nikmat kita sebagaimana janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Namun apabila engkau ingkar, maka azabku teramat pedih. Jadi nikmat itu akan berubah menjadi azab ketika kita tidak pandai bersyukur. Maka salah satu bentuk rasa syukur itu kita nyatakan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Seperti pada malam hari ini kita menunaikan ibadah sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan menggapai keutamaannya, yakni thalabul ilmi. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita ngaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang merupakan kitab kumpulan hadis sahih yang diriwayatkan oleh dua imam hadis terkenal, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa di dalam kitab ini memuat sekitar kurang lebih 1900 hadis. Ini kita masih sampai pada hadis yang ke-39. Mudah-mudahan kita bisa menutup. Insya Allah ini kalau ngaji satu pertemuan satu hadis ya berarti tinggal hitung saja. Oke, masih boten sampai khatam, paling tidak kita berupaya mencari keutamaannya. Hadis yang ke-39 tentang perkataan seseorang kepada saudaranya. Yang dimaksud di sini adalah akhul muslim, saudaranya sesama muslim, yaitu berkata atau mengata-ngatai wahai kafir. Jadi mengkafirkan sesama muslim. Ini perkara yang berat ini ternyata. Jadi walaupun mungkin kita ini berbeda pendapat, mungkin kita berbeda pemahaman, atau dalam masalah-masalah fikih berbeda
tata cara dan kaifiat ibadah. Tapi selama itu adalah muslim, maka dia saudara kita dan jangan sampai terucap atau sampai kita mengkafirkan. Kita baca hadisnya, hadisu Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, satu dari sahabat utama Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Akhrajahul Bukhari fil Kitabil Adab. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adab. Ayyuma rajulin qala li akhihi, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, seperti yang saya sampaikan tadi, saudaranya sesama muslim maksudnya. Apa perkataannya? Ya kafir, hei kafir kamu. Maka ucapan itu ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada satu di antara keduanya. Artinya kalau tuduhan itu tidak benar, maka yang ngomong tadi itu kafir, Pak. Jadi disinilah kita itu memang diperintahkan untuk berhati-hati dalam berucap. Kadang-kadang kalau sudah nggak cocok sama orang atau bahkan marah sama orang, itu kadang-kadang sering lepas kontrol. Kafir, kafir. Maka tuduhan itu atau ucapan itu, kata Rasulullah, akan kembali kepada si pengucapnya. Kecuali kalau memang orang itu betul-betul kafir, itu pun saja kita tidak boleh kemudian mengatakan kafir. Maksudnya, misalkan ada orang non-muslim di luar Islam, kemudian kita panggil kafir, Anda boleh. Secara nobong ya, etika tata krama itu tidak boleh. Walaupun kafir beneran. Dan kita memang harus mengatakan dia itu kafir karena mensekutukan Allah. Karena apa? Karena tidak mengkafirkan orang kafir itu juga satu di antara sebab batalnya keislaman kita. Itulah nanti akan menjadi cikal bakal pemikiran bahwa semua agama itu sama. Kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir, wah tapi agama podo ae, mek dalane gak podo, nek tujuane podo. Lah ini tidak boleh. Jadi sebagai orang muslim, kita ini patut mempunyai keyakinan bahwa orang yang selain Islam itulah orang kafir. Walaupun kita kemudian tidak mengatakan dengan terang-terangan, dengan vulgar, ya sudahlah, biarkan Allah yang menghukumi, itu maksudnya. Karena hal seperti ini akan dapat menyebabkan orang yang mengatakan itu termasuk kategori kafir ketika yang dituduh itu bukan orang kafir, artinya saudaranya sesama muslim. Nggih sak dosa-dosane selagi dia itu masih mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu loh masih dalam kondisi Islam. Dosa sebesar apapun selagi tidak syirik, selagi tidak musyrik, itu saja Allah akan mengampuni. Ini
Luar biasa sekali hadis ini. Ini secara tersirat, ini Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sesungguhnya hadis ini, kalau kita bisa menangkap pesan moral yang ada di dalamnya, ini sesungguhnya kan mengajarkan kita umat Islam itu rukun, Pak. Rukun. Lebih-lebih di dalam masalah-masalah yang memang kita ini butuh persatuan. Sering saya sampaikan, sekarang ini kan umat Islam itu persis seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nabi kan bersabda itu, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Nanti umat Islam itu akan berada pada satu masa di mana mereka itu seperti makanan di atas meja hidangan, di atas meja makan. Artinya menjadi santapan dari berbagai penjuru arah. Semua ingin mencaplok umat Islam. Kemudian sahabat bertanya, amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu jumlah kita itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kita diserbu dari berbagai arah penjuru, sehingga kita itu disantap seperti makanan di atas meja hidangan? Maka Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin kasir. Tidak, jumlahmu pada waktu itu justru banyak. Kamu mayoritas, bukan minoritas. Walakinnakum husaun kahusa'is sail. Tetapi mayoritasmu pada waktu itu seperti buih di lautan. Jadi oleh akeh tok tapi tidak berkualitas. Salah satu sebabnya ya ini, Pak, karena tidak rukun. Nanti kalau waktu-waktu pilkada, waktu-waktu pilpres itu dijadikan santapan umat Islam itu. Karena memang jumlahnya mayoritas. Tapi nanti ya ditinggal begitu saja. Kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, akan dicabutlah oleh Allah Ta'ala kehebatan umat Islam di mata musuh-musuh Islam. Dan di ketika itu, terusannya hadis tadi, mayoritas umat Islam terkena penyakit yang namanya wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Di penyakit wahan ini tidak ada dokternya. Jenengan nang apotek tuku obat penyakit apa? Wahan, lara wahan. Tidak ada obatnya. Apa penyakit wahan itu? Rasulullah kemudian memberi penjelasan. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini gandengan ini, cinta dunia takut mati. Iki padha karo amben kali longan. Mesti amben teko, mesti longane melok ono. Wong kalau sudah cinta dunia, mesti wedi mati. Bahkan dalam Al-Quran kan dikatakan saking cintanya kepada dunia sampai-sampai dia itu minta hidup 1000 tahun. Surat Al-Baqarah insyaallah, makin jenengan patosi mesti ketemu. Mulai ayat 1 sampai 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tajidannahum akhrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asrafu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Nanti kamu akan menjumpai orang itu yang saking cintanya kepada dunia itu minta hidup 1000 tahun. Padahal nyun sewu Bu, jenengan nek diparingi usia 1000 tahun niku kira-kira bahagia apa susah? Tambah susah ya. Lha umur 100 mana wis gak patek iso lapo-lapo. Malah sing bosen niku anak putune. Jare putune, mbae kok gak mati-mati sih. Soalnya gak iso lapo-lapo meh di kamar tok jare putune, kamar sing tak nggene. Soale tak cat sing apik ngono iku.
Membaca awet men. Itu baru umur 100. Jangan mau ngapain kalau umur 1000 tahun. Ini karena hubud dunia tadi, cinta dunia takut mati. Nah maka dengan hadis ini kita diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk rukun. Sekarang kita lihat Pak fenomena yang ada sekarang ini. Orang Islam melaporkan orang Islam. Justru yang di luar Islam itu bertepuk tangan sekarang ini. Kita prihatin saudara-saudara kita FPI itu kemarin 6 yang gugur. Mestinya tidak perlu terjadi. Kalau penyelesaiannya dengan cara-cara yang bijaksana. Ya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita itu termasuk syahid. Karena memang bagaimanapun diakui atau tidak, organisasi seperti FPI ini diperlukan. Di satu sisi diperlukan. Inilah keragaman dalam Islam itu diperlukan. 4 sahabat Nabi ini kan menunjukkan keragaman. Yang pertama Abu Bakar. Bagaimana beliau itu? Beliau itu orang sepuh yang pemikirannya jauh ke depan, yang solusinya bijaksana. Tapi juga Nabi itu punya sahabat namanya Umar. Sing tas-tes ngoten niku. Dan ini semuanya benar. Dipuji oleh Rasulullah itu ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat itu seperti bintang. Maka ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI, ini semua harus beragam dalam kebersamaan. Lah tadi masalah lah terus siji ono siji. Ini yang jadi masalah. Kan waktu apa? Ada Utsman. Siapa Utsman? Agnia, orang kaya raya. Islam yang butuh wong sugih. Ada Ali bin Abi Thalib, pemuda yang semangat dalam beribadah. Anak muda juga perlu kita akomodir. Inilah keragaman sahabat Rasulullah. Yang ini sesungguhnya memberi pelajaran pada kita umatnya. Ya begitulah kita ini berukun. Coba kita lihat ketika ada berita wafatnya Rasulullah. Itu kan Umar tidak terima. Dengan pedang terbunuh. Siapa yang ngomong Muhammad meninggal dunia? Tak boleh Mbak. Itu Umar. Siapa yang meredam? Abu Bakar. Saingan. Rukun tapi ya, rukun. Rukun. Ini apa pelajaran dari hadis yang ke-39. Kita lanjutkan hadis yang ke-40. 40 tentang orang yang tidak mengakui ayahnya. Nah, ini terkait dengan nasab. Kita baca hadisnya. Hadisu Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari sahabat Abi Dzar. Jadi ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini juga termasuk satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar." Akhrajahul Bukhari. Sama ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab bab adab atau budi pekerti.
Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang lelaki atau seseorang yang mengaku memiliki nasab kepada selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka dia telah ingkar. Dan barang siapa yang mengaku memiliki nasab pada satu kaum, padahal ia tidak memiliki nasab tersebut, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Ini simpelnya atau pemahaman praktisnya, tidak mengakui orang tuanya. Orang ngakoni bapaknya. Karena nasab itu termasuk satu hal yang dijaga di dalam Islam. Jadi maqasid syariah atau tujuan agama ini, yang pertama adalah hifdzuddin. Syariat ini tujuan yang pertama menjaga agama. Ini yang nomor satu, menjaga agama. Jadi agama ini harus betul-betul diselamatkan. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Makanya ketika ada pandemi atau wabah seperti ini, kita kan secara lahiriah diperintahkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat bagaimana hukumnya sholat pakai masker sah atau tidak. Majelis Tarjen itu sudah kumpulan orang-orang pinter. Umpama marung ngoten kula kanjenengan mek tinggal mek kantun dahar tok. Sudah ada yang memasakkan, apa enak. Jadi bagaimana hukumnya sah itu kalau direnggangkan? Karena ini situasi-situasi pandemi, ini masuk kategori darurat. Dan darurat ini tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan yang sesuatu sebelumnya tidak boleh. Karena satu di antara tujuan syariat menjaga keselamatan jiwa, hifdzun nafas, menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat, berbandingkan, wah itu di pasar itu los, berkerumun demikian. Ya sudah biarkan, yang penting kita mengikuti saja protokol kesehatan. Karena apa, Pak? Karena secara teori medis, ya, kalau kita jaga jarak, kita pakai masker, ini kan kemungkinan penularannya 0%. Dan kalau kita sudah berikhtiar seperti itu, kemudian kok masih terpapar, misalkan, naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita selalu berdoa, keluarga kita, saudara jamaah kita, termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berikhtiar seperti itu terpapar, maka dia itu syahid. Tapi lek los, nggak ada ikhtiar sama sekali, ya beda lagi. Nah itu agama seperti itu, menjaga keselamatan. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasab, menjaga nasab ini. Makanya kita tidak boleh kemudian memutuskan nasab. Termasuk dosa besar itu memutuskan nasab. Misalkan kita punya saudara, kok kemudian dengan bapaknya itu berbeda pendapat, kok misalkan tukaran katakanlah, kemudian ojo bapak-bapakan nih gak apa-apa nih bapakmu ora genah. Sak elek-elek, bagaimanapun dia itu orang tuanya. Lek cirasi wong Jawa, lek bojo ana pegate, tapi lek anak gak ana pegate. Gitu, Pak. Makanya kenapa berzina itu termasuk minal kabair, termasuk satu di antara dosa besar, karena itu merusak nasab. Nanti binnya kepada siapa? Kalau di dalam Al-Quran hanya dua orang yang tidak punya bapak. Satu Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa. Makanya Isa itu binnya itu bin Maryam. Jadi dua-duanya ini
tidak punya bapak. Disebutkan dalam Al-Quran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Semuanya Isa itu dengan Adam itu hampir sama. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Maka kalau orang itu kagum atau ya takjub dengan Nabi Isa karena kelahirannya itu tidak seperti manusia pada umumnya, tidak punya bapak, mestinya kita lebih kagum kepada prosesnya Nabi Adam. Nabi Adam malah tidak ada ibunya, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Nah, maka jangan sekali-kali kita itu menghilangkan nasab. Lebih-lebih anak perempuan itu kalau menikah itu harus berwali pada bapak kandungnya. Walaupun nanti biasanya diwakil Pak Mudin itu kalau ijab kabulnya, karena terus kalau pasrah Pak Mudin, nanti Pak Mudin mewakili. Tapi walinya itu harus ada. Walaupun ada madhab yang membolehkan nikah tanpa wali. Dan wali itu adalah bapak kandungnya. Karena siapa yang mengingkari bapak kandungnya atau tidak mengakui, Rasulullah mengancam itu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka. Yang jelas walaupun tidak semua kita ini bapak atau orang tua, tapi yang pasti kita adalah anak. Itu sudah pasti. Ya anak kita tidak keluar dari batu. Diperkuat dengan hadis yang ke-41, masih kaitannya dengan nasab ini. Hadisun Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, karena senangannya kucing disebut Abu Hurairah. Ini sudah terkenal nih. Dan Abdurrahman bin Sakhar ini termasuk satu sahabat yang paling sering mengikuti taklimnya Rasulullah. Sehingga dari beliau ini nanti banyak meriwayatkan hadis. Karena dalam catatan sejarah kan disebut beliau ini kan ahlu sufa. Memang tinggalnya di masjid. Jadi tidak pada punya kesibukan, sehingga beliau luar biasa sekali, banyak meriwayatkan hadis. Satu di antara ini, la targhabu an abaikum, janganlah kalian mengingkari nasab ayah-ayah kalian. Ini sak napa nggih istilah sak salah-salah ya. Kalau itu bapak itu jangan sampai kita ingkari. Kan kadang ada itu bapak sama anak tukaran, gak bapak-bapakan, oh gak anak-anakan. Wis ngono padha gae. Kan ini setan sudah masuk. Karena kalau sudah emosi yang berbicara, itu nanti yang nuntun adalah nafsu. Kalau sudah nuntun nafsu, ditabrak itu semua tatanan syariat. Maka kemarin saya baca hadis arba'in di Masjid Nur Hidayah itu pada hadis yang ke-16. Ini Nabi memang memberikan sebuah nasihat yang singkat terkait dengan marah ini. La taqdab. Ada seorang sahabat datang minta nasihat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Nabi memberi nasihat hanya singkat, la taqdab. Ojo muring-muringan. Farad dadamiroron. Dia bertanya berkali-kali. Normalnya kanjeng Nabi, la taqdab. Sampai 3 kali, la taqdab. Karena kalau sudah marah lepas kontrol, bapak akhirnya nang anaknya mentolo, anak nang bapak ini rusak sudah ini. Nanti sampai tadi itu keluar ungkapan gak bapak-bapakan, gak anak-anak, rusaklah nasab ini. Padahal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka kiatnya kalau marah itu triknya dalam
Hadis dikatakan kalau kita sedang marah yang di luar apa ya kontrol, misalkan emosi pas itu, beberapa kiatnya. Yang pertama tentunya segera ambil air wudhu, karena marah dari setan dan setan itu dari api. Maka hancurkan api itu, matikan api itu dengan air, berwudhu. Bapak Ibu lepas namanya rumah tangga kan mesti ada Pak, namanya perselisihan itu kan ada. Kalau seperti satu sama lain itu harus apa gitu? Harus sadar, harus kontrol. Itu trik yang pertama, ambil air wudhu. Atau cara yang kedua, ini juga dari Rasulullah ini dan terbukti. Apa yang kita lakukan? Berganti posisi, Pak. Kalau kita berdiri sambil marah itu, kita ketika berdiri posisi kita, mau nembak noding-nodingnya itu nih, apa triknya, apa peredamnya? Dawuh Kanjeng Nabi, berganti posisi, duduklah. Ini terbukti nih, petinju niku lek tempil-tempil dengan stand longgo anteng gitu. Mboten wonten wis longgo sing ngene-ngene mboten. Karena itu reda, emosi itu reda. Jenengan pas marah coba buatan nyoba muring-muringnya gitu. Artinya kalau pas ini jenengan rekam nih, longgo sih pegel, longgo jajare botol, sih podo ya. Ini ngeten. Ya apa kata Rasulullah? Berbaringlah, tinggal turu aja, gimana sumpah. Nanti mari mantun sare, wes reda. Akhirnya ketemu solusi. Tapi lah diperturutkan, nggak jadi dandanan, Pak. Seorang anak bisa tidak mengakui bapaknya, seorang bapak bisa tidak mengakui anaknya, seorang suami bisa menceraikan istrinya ketika marah yang menuntun dia. Itu karena nafsu yang menuntun. Nah, ini makanya Rasulullah itu luar biasa sekali. Kita ngerti sahabat, nasihatilah aku ya Rasulullah. Boten panjang lebar pun, latah atau jangan marah. Dalam hadis itu dikatakan farad dada miroron, berulang-ulang pertanyaan itu diajukan dan berulang-ulang Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi la targhabu an abaikum, janganlah kalian itu mengingkari nasab dari ayah-ayah kalian. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Karena barang siapa yang mengingkari nasab, berarti dia telah berbuat kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Ini mestinya hadis ini dibaca oleh anak. Jangan sampai bagaimanapun orang tua itu adalah keramat hidup. Orang tua itu keramat hidup. Beruntunglah kita yang masih ditumbuhi orang tua. Karena beliau-beliau ini adalah orang yang paling berjasa, Kadang-kadang zaman modern ini anak memang bisa saja lebih pintar dari orang tuanya secara akademik. Sekolahnya lebih tinggi dari orang tuanya, kepandaiannya melebihi orang tuanya. Apalagi zaman sekarang ini terkait dengan kemajuan teknologi ini biasanya anaknya lebih pintar. Tapi jangan lupa satu hal, orang tua itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak. Apa itu? Pengalaman hidup. Gitu. Wah, bos ini gak entos, bos. Ini karek kurang ajar nih jenenge. Itu terkait dengan masalah nasab. Hadis yang berikutnya ke-42 masih terkait dengan masalah nasab ini. Jadi ini agak banyak hadisnya karena memang ini sangat penting sekali. Biasanya itu orang itu melupakan orang tuanya itu kalau dia sudah sukses. Bahkan dia itu mungkin lebih memilih menghormati orang yang memberi dia itu kemewahan dunia. Misalkan bosnya itu memberi pekerjaan sehingga dia sukses kaya, itu lebih dihormati daripada orang tuanya. Biasanya begitu. Nah ini
Kalau tidak ngaji bahaya Pak. Maka kalau orang itu ngaji, sudahlah sebanyak apapun jasa orang kepada kita, tidak akan bisa mengalahkan jasa orang tua kita. Apalagi ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Bisa lebih, bisa kurang untuk 9 bulan. Yang ibu-ibu merasakan betul. Kemana-mana kita dibawa, tidak pernah ditaruh sama sekali. Itu repoti aja. Coba bapak-bapak, jenengan seminggu mawon latihan kaya ibu-ibu ngoten, jenengan gawe napa? Gawe stagen ambek klopo diadahi ngoten niku. Ya napa repote? Itu masih mengandungnya, kemudian melahirkannya, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, dengan melahirkan dengan sakit yang bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Itu ibu. Bahkan ibu itu melahirkan dengan pilihan antara hidup dan mati. Yang bapak juga tidak kalah besar jasanya, nggih. Ibu itu rumah sakit sing golek biaya kan nggih bapake, udan-udan kepanasan. Mas yo ibuke sing nglarani bapake kan ya gopo nggih, mlebu metu. Tapi sik sempat rokokan larang sik santai. Kenapa Bu Bejan pun medal lah. Sik dereng waduh bapak mlebu metu. Maka dua manusia mulia ini harus kita hormati betul. Hadis ke-42, hadisun Sa'din ibni Abi Waqqas wa Abi Bakrah. Qala Sa'dun sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Bakrah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Napa dawuh Kanjeng Nabi, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku atau bernasab kepada orang yang bukan ayahnya, padahal dia tahu betul bahwa itu bukan ayah kandungnya, ya, maka apa ancamannya? Kalau yang pertama tadi, hadis yang sebelumnya tadi, fal yatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia itu bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Kalau yang hadis ini, fal jannatu alaihi haramun, surga diharamkan bagi dia. Terus klopun, berarti pun jelas alamatnya. Sing siji wis digekno nggen, sing siji wis di-stop. Ten pundi gene? Neraka. Mana yang di-stop? Surga. Jadi orang yang tidak bernasab kepada bapak kandungnya, tidak mengakui orang tua kandungnya, justru dia mengakui bahwa orang lain itu adalah bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga diharamkan bagi dia. Fadukira li Abi Bakrah faqala wa ana sami'tu udunayya wa wada'ahu qalbi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kemudian dibacakan oleh Abu Bakrah dan ia berkata, telingaku mendengar dan hatiku menyadari. Jadi Abu Bakrah memperjelas, benar-benar aku gak salah, saya tidak salah krungu. Betul-betul Rasulullah menyatakan ini dengan bahasa yang jelas. Ini menurut periwayat hadis, yaitu Abu Bakrah. Ini lupa ancamannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau yang dua hadis yang kita baca tadi itu dalam bab adab, kalau ini di dalam bab atau di dalam kitab faraid. Faraid itu terkait dengan siapa nih salah?
Jam itu nih saya ini. Jam 7. Ya pokoknya muni nggih. Sak muni leren pun. Dalam bab faraid itu kaitannya dengan pembagian waris. Karena tidak boleh Pak mewariskan harta kepada yang bukan ahli waris. Sehingga anak angkat itu di dalam Islam tidak mendapatkan hak waris. Ini perlu kita pahami. Kalau hibah untuk pemberian, namanya pemberian boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah itu kaitan dengan hukum waris, itu sudah ada ketentuannya sendiri. Karena ketika orang itu meninggal, harta itu kembali kepada Allah. Maka yang membagi ya Allah sendiri. Dalam apa? Quran itu. Itu namanya hukum waris. Hukum waris boten padha kali hukum apa? Hukum konvensional itu. Wis pokoke lek konvensional ono bapake mati hidup padha-padha kan hukum waris tidak begitu. Ada bagian-bagian sendiri. Ya, kalau anak berapa, kalau istri berapa. Nah, sampun. Mungkin sampai sini ada yang ingin didiskusikan, Pak. Betul-betul nggih? Insya Allah tidak ada dari kita yang tidak mengakui bapak ya. Nah, kalau seperti itu jangan sampaikan hadis ini. Berat sekali ancamannya. Dibuatkan tempat di neraka, falyatabawa maq'adahu minan nar, sekaligus fal jannatu alaihi haramun, surga diharamkan bagi dia. Jadi neraka dibuka, dicepakno, swarganya ditutup. Naudzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang apa ya, kelihatannya sepele tapi ternyata berat sekali ancamannya. Ini kalau tidak ngaji tidak tahu. Terutama tadi itu ya, sebabnya diantara orang itu tidak mengakui orang tua karena emosi yang tidak terkontrol tadi. Makanya tadi saya kaitkan bab ini dengan bab marah. Karena satu diantara ya, salah satu ya. Kalau salah satu itu bukan satu-satunya. Ya. Dalam? Bapaknya. Dia tidak mengakui. Kalau bapaknya gimana gitu ya? Ya. Kalau bapaknya bagaimana? Ya kalau bapak dalam hadis ini tidak ada yang mengatakan apa bapak kepada anak, tapi nanti dosanya adalah dosa bapak yang tidak bertanggung jawab kepada anak. Ya. Kalau yang di dalam bahasan kita ini adalah anak yang tidak mengakui nasab, anak yang tidak mengakui bapak. Nah terus bapak nggak ngakoni anak yang nopo, nah itu bapak durhaka. Lah mosok mbek gawanane dhewe lali kan nggih ngoten apa padha karo. Iku sami kali ibu-ibu niku lho. Kan kalau ada ibu-ibu berani pada suaminya itu kan apa? Termasuk dosa besar. Mesti apa? Ibu-ibu balik bertanya, sekarang bagaimana kalau suami yang pada istrinya? Kan ada hadis yang menyatakan begitu, bahwa seorang istri yang durhaka kepada suaminya ini termasuk orang yang dosanya itu besar. Maka dalam hadis Nabi mengatakan ada empat hal yang akan menyebabkan seorang wanita atau seorang perempuan itu dibukakan pintu surga. Kita sholatil mar'atu khamsaha. Yang pertama sholat 5 waktu, dijaga betul. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Berarti kesimpulannya kalau atau pengertian baliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau menghormati suami menyebabkan dia masuk surga, maka durhaka kepada suami menyebabkan dia masuk neraka. Biasanya kalau saya nerangkan begini di pengajian ibu-ibu balik bertanya, sekarang bagaimana kalau suami yang durhaka?
Saya katakan ya hadisnya begitu. Kalau suami yang durhaka ya sudah serahkan pada Allah, makanya dinapakan terserah Gusti Allah. Begitu Pak nggih. Kalau anak begitu nggih. Monggo yang lain. Kita sampai pada hadis yang ke-42 nggih. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan akan datang hadis yang ke-43. Tetapi saya kalau masih ada waktu ya. Oke, pertanyaan. Tadi lihat di masalah shop itu jarang. Umpama tidak ada kopi, kemudian shopnya itu renggang, apakah sholatnya itu sah atau tidak sah? Oke. Jadi Rasulullah terkait dengan masalah shop ini bersabda, "Sawu sufufakum." Luruskan dan rapatkan safmu. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Begitu ya tadi ya. Gimana? Min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Ya, termasuk bagian dari kesempurnaan. Jadi rapatnya shaf, rapatnya barisan ketika tidak pandemi seperti ini merupakan keutamaan, bukan merupakan syarat sahnya sholat. Ya sholatnya sah, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan. Tapi kalau dalam masa seperti ini, ya tadi itu kembali pada hukum darurat. Dan perlu dipahami juga bahwa kalau dalam keadaan normal itu memang Nabi betul-betul menekankan shaf itu harus diperhatikan. Walaupun tidak masuk syarat sahnya sholat, tetapi Nabi sangat memperhatikan shaf karena nanti shaf yang kosong ini akan ditempati setan. Ini isyarat. Kalau dalam satu masjid itu shafnya tidak lurus, tidak rapat, ini nanti akan menyebabkan rapatnya juga kerukunan jamaah itu. Renggangnya kerukunan jamaah itu. Itu begitu. Ya, jadi termasuk dari keutamaan. Iqamah itu artinya apa? Iqamatis sholat itu tegaknya sholat ya. Tapi bukan syarat sahnya kan ya. Bukan syarat sahnya. Begitu Pak. Jadi termasuk keutamaan saja. Dan memang ditekankan betul kalau ketika situasi normal. Kalau seperti ini yang lebih utama ya apa? Ya kesehatan, menjaga keselamatan, berarti renggang sementara. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Makanya Muhammadiyah kan memutuskan muktamar itu 2022. Ini bukan tanpa pertimbangan, Pak. Enggak tanggung-tanggung 2 tahun diundur. Ya karena memang ini prosesnya panjang, ini pandemi ini terus. Bahkan informasinya kan serangan yang tahap 2 ini setelah dulu PSBB, lockdown dan sebagainya orang sudah mulai abai. Ini katanya lebih gencar daripada yang pertama. Demikian, maka kita tetap istiqomah, berhati-hati. Sekali lagi mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, menyelamatkan saudara jamaah kita dari wabah ini, sehingga kita tetap bisa istiqomah untuk mensiarkan Islam kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fatna fa innaka khairul hafidin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur rasikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kalau ada yang benar semua dari Allah dan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah dan bermanfaat. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.